Haleluya. Puji Tuhan, shalom adik-adik yang di rumah maupun yang di gereja. Kita tetap bersyukur, amin. Kak Tommy mau dengar adik-adik yang di gereja. 1, 2, 3, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik yang di rumah ya, walaupun Kak Tommy tidak dengar suaranya, tapi Kak Tommy pas percaya mereka juga ikut ya. 1, 2, 3, haleluya adik-adik. Oh enggak kedengaran, pasti. Amin. Haleluya. Kak Tommy bersyukur hari ini Tuhan masih mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, hidup kita adik-adik untuk kita menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Semua nyanyi ya. Bapakku datang padamu, haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah Bapakku datang padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah. menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik,
Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Yang ada di rumah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah tolong kami semua, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Tuhan tolong kami, satukan kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik. Haleluya adik-adik. Haleluya. Kita ingin memuji Tuhan, amin. Yang di rumah mau memuji Tuhan, Katomi percaya kita semua ingin memuji Tuhan. Katomi undang kita semua berdiri, kita angkat satu pujian. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita
belajar ya, walaupun kita mungkin masih kaku-kaku, tapi kita tetap belajar supaya kita tahu gerakannya. Amin. Kak Tommy mau undang satu orang dulu, bantu Kak Tommy. Kita mau gerakan lagi, lebih semangat lagi. Ko Jerry. Ayo Ko Jerry maju ke depan. Cari pasangan dua orang. Ayo cari pasangannya. Kita mau gerakan. Hello, hola, shalom, apa kabar? Masih ingat ya? Hello, begini. Hola, shalom, apa kabar? Langsung salam, oke? Oh iya, ayo maju bantu Kak Tommy. Oh, Kak Tommy tidak ada pasangan. Kak Jo, maju Kak Jo. Maju Kak Jo, ayo. Ya adik-adik di rumah mungkin ada papa, mama, ajak temani, bilang, Pak ayo mau gerakan sama-sama dengan Kak Tommy. Oke, ayo musik. Cari pasangannya. Ayo berhadapan. kasih atas kerjasamanya. Kita tidak boleh selaman loh adik-adik. Jadi Kak Tommy ke terakhir itu harus monggo. Ya yang di rumah juga ya. Kalau dengan papa mama nggak apa-apa. Kalau dengan orang lain ya. Oke. Kita lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Kak Tommy undang kita berdiri lagi. Ada lagu baru yang Kak Tommy mau ajarin buat adik-adik. Kalau adik-adik belum tahu, ikuti Kak Tommy ya dengan teman-teman yang depan sini. Ayo, musik.
kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita angkat pujian dari awal, semua menyanyi, baik yang di rumah juga. Pujian dari awal ya, ku buka hatiku, buka hatiku untuk firman Tuhan. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Oh, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Nanti C. Jessica berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami Yesus. Kalau sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkatilah Kak Jo yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan juga berkati setiap kami Tuhan, agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita semua bersyukur
terkhususnya anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kok nggak ada suaranya? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Ada yang tahu tentang apa hari ini? Nggak tahu. Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah loh. Ini ada hadiah. Ada yang tahu? Ya kalau nggak tahu ya udah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang buah roh yang keempat. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ya. Oh yang kelima, sorry. Ya yang kelima ya. Kita akan belajar tentang kemurahan. Nah adik-adik, coba kita buka dulu ayat emas kita dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Ya, saya bacakan buat kita semua ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, puji Tuhan sampai di situ aja. Nah adik-adik, saya mau bertanya kepada kita semua. Yang ada di rumah masing-masing juga mungkin bisa menjawab dalam hati. Ya, adik-adik yang kecil-kecil, yang ada di rumah masing-masing bisa menjawab dalam hati ya. Apa itu kemurahan? Coba, ada yang tahu? Coba bisa bantu saya angkat tangannya. Ada di rumah juga bisa angkat tangannya. Jawab dalam hati ya tapi. Ada yang tahu? Ya, kalau nggak tahu biar Kak Jo kasih tahu. Nah, kemurahan itu berasal dari kata murah. Ya, murah bukan berarti murahan loh ya. Bukan barang-barang di pasar, bukan murahan ya. Murah bisa diartikan murah hati. Murah hati itu bisa diidentikan dengan suka memberi, suka membantu, suka menolong orang lain. Di sini siapa yang suka membantu? Coba angkat tangannya. Kak Tommy, siapa lagi? Bu Lydia. Oke, pokoknya banyak. Semua orang bisa suka membantu ya. Selain murah hati, juga murah senyum. Gini. Ya, murah senyum. Ya, jadi ketika ke sekolah ketemu orang, senyum. Jangan ketika ketemu orang, keram mukanya. Kayak penjahat. Tetapi anak Tuhan yang murah hati adalah suka senyum, suka kalau di sekolah minggu saya pernah mendengar ada 3 S. Senyum, sapa, salam. Ya. Namun kalau bersalaman jangan salam tangan. Cukup ini aja ya. Seperti tadi Kak Tommy. Nah adik-adik. Nah karena berhubung dengan kemurahan, Kak Jo mau bermurah hati kepada semua yang ada di tempat ini ya. Saya mau mengundang satu persatu semua. Kak Jo mau bermurah hati kepada kita semua. Ada berkat untuk kita semua ya. Ayo maju. Dari depan, Kaila. Maju. Ada berkat. Ini sebagai bentuk kemurahan hati seorang anak Tuhan. Dia itu suka memberi. Oke, tunggu sebentar ya Kak Jo buka. Baris. Ambil sendiri ya. Karena corona, Kak Jo nggak mau sentuh. Ini sebagai bentuk dari kemurahan ya. Oke. Sama-sama. Ini. Sama-sama ini. Oke. Nanti yang lain bisa menyusul kemurahan. Hai. Tentang apa itu kemurahan? Yang pertama adalah kemurahan itu
berbicara tentang kebaikan. Kemurahan seperti tadi saya sudah katakan, kita harus suka menolong, kita harus suka membantu. Karena apa? Ciri anak Tuhan itu suka menolong, suka membantu orang lain, suka melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, di dalam kita melakukan kebaikan, jangan kita tunda-tunda. Karena apa? Tuhan tidak mau kita tunda-tunda. Kalau ketika ada kesempatan untuk menolong, kita harus langsung untuk menolong. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu tahun depan. Kalau tunggu-tunggu, kita tuju. Amsal 3 ayat 27 bunyinya begini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu. Amsal 11 ayat 7. Nah, sorry, Amsal 11 ayat 17. Bunyinya begini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, sebenarnya bukan hanya untuk orang itu saja, tetapi untuk diri kita juga, ya. Jadi ketika kita membantu orang lain, jangan pikir uang saya habis untuk ini. Enggak juga. Karena apa? Ketika kita menolong orang lain, itu untuk kita juga, ya. Jadi ketika kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan kebaikan. Oke, satu ayat lagi tentang kebaikan ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Mengapa kita harus melakukan kebaikan? Efesus 2 ayat 10. Mengapa kita harus melakukan kebaikan? Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi apa? Mengapa kita harus melakukan kebaikan? Karena adik-adik sekolah minggu, karena tujuan hidup kita adalah untuk itu, untuk melakukan kebaikan, ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita melakukan kebaikan adalah tujuan hidup kita. Kita hidup di muka bumi ini, kita bertumbuh menjadi besar adalah untuk melakukan kebaikan, ya. Jadi kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk orang lain juga, ya. Nah, itu poin pertama tentang kemurahan itu ada 3 hal, ya. Pertama itu kebaikan. Nah, sekarang yang kedua adalah selain kebaikan, dia juga penuh belas kasihan, ya. Penuh belas kasihan. Jadi ketika mungkin Kak Tommy jalan-jalan ke pasar, contoh. Kak Tommy jalan-jalan ke pasar dan ketika dia melihat ada orang yang mengemis, orang yang suka minta-minta, Kak Tommy tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ya. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu itu, ketika orang yang murah hati itu dia pasti penuh dengan belas kasihan. Ketika melihat orang lain yang susah,
ketika melihat orang lain yang sedang kesusahan, dia tergerak untuk membantu. Ya, karena apa? Hatinya penuh dengan belas kasihan. Kita lihat satu contoh, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, coba kita lihat dalam Markus pasal 8 ayat 1 dan 2. Markus pasal 8 ayat 1 dan 2. Markus, ya. Markus 8 ayat 1. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Cukup. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang sedang kelaparan, sedang kesusahan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi anak-anak sekolah minggu, adik-adik semua, kita belajar dari Tuhan Yesus, yaitu memiliki belas kasihan. Jadi ketika orang lain susah, ketika orang lain mengalami penderitaan, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, di sini kalau kita melihat cerita-ceritanya, ini berkisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia suka menolong, dia suka membantu. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang suka membantu,